Setan itu berjalan di dalam semua aliran darah kita, itu berjalan. Makanya sebagian badan kita itu dicek, darah normal, kolesterol normal, asam urat normal, gula darah normal, tapi bawaannya berat. Nah, itu termasuk tubuh kita ini perlu diruqyah. Perlu diruqyah tuh. Ruqyah sama siapa? Ya sendiri aja. Rutin. Kalau kita zikir nanti ada satu titik, satu hitungan, di situ mulai badan kita ringan. Jadi kalau kita baca salawat bisa terus aja baca, terus baca. Nanti misalnya udah berapa ratus, ada titik di situ kita merasa ringan. Jadi kita udah nggak berat lagi baca sampai nggak kerasa 1000, sampai nggak kerasa 1500 begitu. Tapi itu mesti ada lewatin tuh. Baca apa saja. Paling bagusnya zikir adalah baca apa? Baca Al-Quran. Tanya orang yang suka murojaah Al-Quran, yang banyak, yang rajin murojaah Al-Qurannya itu ada ringan di tubuh. Warayna fi Sahih Al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ahadukum ila firashi. Jika salah seorang di antara kalian itu dia naik kembali ke firashi, tempat tidurnya. Awas, ini sunnah ya. Sunnah di dalam segala hal, bukan tempat tidur saja. Falyanfud. Apa falyanfud? Kibasin firasyahu, tempat tidurnya. Bidakhilati izari, dengan bagian dalam daripada izarnya. Ya, kalau seandainya sarung kita maksudnya dikibas-kibas gitu ya. Kalau kita ada sorban, kibas-kibasin sama sorban. Kalau bagus diangkat dulu. Wah, baju habis digantungin mau dipakai, gituin dulu, kibasin dulu. Sepatu, sendal segala macam sebelum dipakai, ambil dulu, ketukin dulu. Itu sunnah ya. Sunnah. Kita itu di dalam bab masah alal khufain, para ulama fuqaha itu nyebutin hal-hal tersebut. Salah satu sunnah di dalam pakaian itu adalah kita ngibasin apa yang mau kita pakai. Itu apa saja, apalagi pakaian-pakaian yang sudah lama ya. Salah satu penyakit laki-laki biasanya, dan itu dibiasakan dari kecil, mereka kalau habis pakai pakaian, habis itu didiemin, dicuci nggak mau, dipakai enggak. Itu penyakit ya. Itu penyakit laki-laki. Nanti penyakit perempuan juga ada, watak gitu. Tapi kita jangan dibiasain kayak gitu. Kalau memang pakaian kita sudah nggak layak pakai lagi, udah bau segala macam, perlu dicuci, lipat, taruhin. Apakah itu di wadah, di ember, di sarung, iketin, jangan dibiarkan ngegantung kayak gitu. Baik. Beliau bidakhilati izari, bagian dalam daripada sarungnya. Kata Rasulullah, fa innahu la yadri ma khalafahu alaih. Karena dia sesungguhnya dia itu la yadri, tidak mengetahui, sesuatu khalafahu yang dia tinggalkan alaihi, di atas barang tersebut. Artinya ada binatang apa dia nggak tahu. Ada binatang apa dia nggak tahu. Ada binatang apa dia nggak tahu. Apalagi buat zaman sekarang ya, penyakit itu masya Allah ada di mana-mana. Santri dulu budugan biasa, sekarang santri skabies, sampai dia semi eksim. Kalau gatal-gatal itu, santri mah biasa gatal-gatal. Beda. Santri dulu udah gatal, sembuhnya cepat, gatalnya cepat, tapi sembuhnya cepat. Udah gitu pintar lagi anaknya, tetap ngaji. Kalau sekarang di pondok jangan gatal. Udah gatalnya itu gara-gara binatang, kutu ataupun yang lainnya. Disembuhinnya susah. Kenapa? Imun badannya itu kurang kuat karena faktor makanan. Kemudian binatangnya sendiri itu naik ke mutasinya. Terus dia itu jadi lebih kuat. Kenapa? Dulu yang nggak dicuci sama apa-apa, sama air atau sama tumbuh-tumbuhan yang bisa bersihin. Sekarang pakai sabun, mati itu langsung binatangnya. Pas binatangnya itu bertahan jadi kuat, dikasih sabun tambah kuat. Ente nggak bisa tahu di tempat Umi Ana, sampai obat nyamuk dimakan tikus sama itu, sama kecoa. Obat nyamuk nih, kalau udah obat nyamuk dimakan sama kecoa sama tikus, terus kita ngebunuh tikus sama kecoa pakai apa? Paham tak? Jadi kita mesti hati-hati, jangan disamain binatang-binatang sekarang, penyakit-penyakit sekarang dengan zaman dulu, itu beda. Itu jadi hati-hati, kebersihan itu penting.
Jadi kita mesti bersih, mesti istilahnya kita hati-hati. Bukan waktu COVID, saudara. COVID itu bagi orang-orang yang sudah terbiasa bersih, mereka nggak kaget. Keluar mesti pakai masker, pulang dari luar cuci tangan, di rumahnya semuanya serba dibersihkan. Binatang-binatang kecil yang mengkhawatirkan itu disemprot. Bagi orang yang terbiasa bersih itu biasa. Tapi bagi orang yang menyepelekan, itu orang kotor, alasan banyak macam-macam. Jadi hati-hati ya. Jadi kita kebutin. Itu sunnah tuh. Summa yaqulu, kemudian baca bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi as-salihin. Satu riwayat ibadakas salihin bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Riwayat lain fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Itu riwayat lain tuh. Dengan menyebut namamu ya Allah, wahai Tuhanku, wada'tu janbi, aku meletakkan tubuhku, wabika arfauhu, dan dengan menyebut namamu pula arfauhu, aku mengangkat tubuhku nanti pas bangun. In amsakta nafsi, kalau seandainya engkau mencabut nyawaku, maksud menahan jiwaku, artinya mematikan aku ke dalam waktu tidur. Paham itu? Tidur malam, bangun-bangun di mana? Di alam kubur. Maka farhamha ya Allah, berikanlah kasih sayangmu kepada jiwaku tersebut. Tapi wa in arsalta, kalau engkau lepas, artinya kita bisa bangun kembali, fahfazha, maka jagalah bima tahfazu bihi sholihin, dengan sesuatu yang mana engkau menjaga para sholihin. Para sholihin itu mahfuz, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, jadi sebisa mungkin kita seperti itu. Kan Syekh Ali bin Abdullah Baras rahimahullahu taala, beliau diajarkan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sampai beliau itu sudah bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Tubuhnya itu langsung nggak bisa namanya nyentuh makanan haram, itu nggak bisa. Kita bisa nggak seperti itu? Bisa. Hal-hal tersebut itu hal biasa. Masing-masing dari kita banyak yang punya alergi kan? Itu manusiawi hal tersebut. Bukan dikit-dikit itu keramat, belum tentu. Ada latihannya hal seperti itu. Paham itu? Para aulia ini tuh bukan tukang jualan keramat, bukan. Dikit-dikit bilang keramat. Bagi mereka ini ibarat tabungan yang dikurangi, keramat itu ngurangin. Bagi mereka itu ntar dulu, pahala itu nanti aja di akhirat, bukan di dunia. Beda dengan kita, dicari kayak gitu sampai dipuasain. Paham itu? Jadi ada kan yang alergi, sebagian ada yang alergi, misalnya alerginya itu alergi protein, amis, dia nggak kuat sama yang amis-amis. Dan itu ada orang habis makan sama telur, nyentuh doang, piringnya sedikit, langsung dia nggak mau. Bagi orang secara umum, tahu nggak di situ bau amis? Nggak ada yang tahu, dia tahu nggak? Nah ibarat seperti itu. Yang haram pun itu ada tanda-tandanya. Memang kalau kita makan sesuatu yang haram itu, pertama kali adalah nafsu kita double. Ketika kita melihat yang itu, langsung iblis kita itu ikut-ikutan. Jadi kita nafsu kita itu double. Sebab yang makan kita sama setan. Jadi double tuh nafsunya. Itu salah satu tuh teknik para ulama. Kalau ini makanan halal atau haram, dihitungnya salah satunya dari situ. Kalau makanannya itu kurang nafsu, hatta itu enak, makan. Sebab nafsu itu tidak cocok sama sesuatu yang baik. Tapi kalau melihat hatta makanannya biasa, itu berlaku buat umum ya. Bukan santri. Kalau santri semuanya kan nafsuin. Itu nggak bisa jadi ukuran, itu nggak bisa jadi ukuran kalau santri. Nggak bisa jadi ukuran kalau santri, hati-hati. Itu orang secara umum itu bisa ketahuan. Sampai beliau ini izin mau hajian. Izin mau hajian. Pas hajian di sana dia mau beli kambing. Beliau kan doan. Itu. Beliau kan orang Kharebeh ini termasuk mereka abu daging, senang namanya sama daging kambing biasa. Jadi waktu hajian pengen makan kambing, dia mau beli salah satu tukang kambing. Mau beli, ada aja yang ganggu, ada yang nempeleng, ada yang kena tangan lah segala macam. Sampai beli itu pusing, mau tawar menawar, mau jadi segala macam. Ada orang yang dorong.
Ada aja gitu caranya mereka itu biar dijaga sama Allah. Sampai beliau itu udah pusing. Sampai besokannya dia mau beli, udah nggak nafsu lagi. Kemarin pengennya. Paham itu? Sampai dia bingung, penasaran, akhirnya dia neliti, ditanyain. Ternyata orang tersebut jujur, betul. Makanan tersebut ternyata apa? Kambing tersebut adalah bangkai, kemudian dibersihkan dan dijual sama dia. Paham itu? Kata kita, tak tahu. Nah, ini kita minta penjagaan sebagaimana orang-orang soleh dijaga. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, salah satunya beliau itu tidak melihat yang haram, itu menjaga dirinya. Dan selama belajarnya itu 2 tahun pernah beliau itu tidak tiduran, tidak rebaan. Kalau mau tidur tetap sambil duduk. Nah, itu beliau saking semangatnya belajar. Nah, itu saking semangatnya. Sampai ada orang yang ngetes, orang tersebut kemudian apa? Muka dia biar kelihatan, karena orang yang haram untuk dilihat, langsung mencair mukanya. Kayak orang kebakar langsung. Imam Nawawi noleh, langsung kebakar. Itu dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini nggak ada yang maksum, dijaga sama Allah daripada dosa, kemudian mustahil berbuat dosa. Tidak ada yang maksum. Tapi apakah mahfuz ada? Mahfuz ada. Terjaga orang-orang itu ada. Wa fi riwayatin yanfuduhu salasa marrat. Satu riwayatin nibasinnya itu 3 kali. Kibasin ya. Dari mulai sekarang ya. Peci, kibasin dulu, babasin dulu, baru pakai. Hatta itu dari lemari. Kibasin dulu, baru pakai sendal. Kibasin dulu, baru pakai. Kata. Baik. Udah berapa bacaan tuh? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Tasbih, takbir, tahmid. Kemudian doa tadi Bismika Rabbi wa ba'tu jambi wa bika arfa'uhu. Niat. Atau berat untuk melaksanakannya niat. Aneh insyaallah mengamali. Warwaina fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza aqada majjahu. Dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW itu ketika kembali ke tempat tidurnya, nafasa fi yadayhi. Beliau meniup di tangannya. Wa qara'a bihil mu'awwidzat, dan beliau membaca al-mu'awwidzat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu niup. Wa masaha bihima jasadahu, dan beliau mengusap ke seluruh badannya. Paham itu? Jadi Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad 3 kali, habis itu sapin. Terus itu. Paham itu? Yang kena. Qul a'udzu birabbil falaq, berarti juga 3 kali. Terus bacain. Qul a'udzu birabbin nas. Ini termasuk kita ruqyah syar'iyah ya. Ruqyah bacaan ngejampe kita buat pribadi kita. Sebab setiap orang itu punya setan. Paham itu? Setiap orang yang lahir ke alam semesta ini punya setan. Punya setan. Jadi ada yang setan ngintilin kita tuh. Yang disebut dari jinnya golongannya qarin. Yang senantiasa muqarana bersama orang tuh. Yang kalau seandainya kita mati suka gentayangan. Itu bukan kita. Boro-boro keluar ke alam dunia. Di alam kubur aja sibuk ditanya malaikat. Malah gentayangan, gak bakalan didiamin sama malaikat. Bukan orang saleh kita ini. Nah itu yang suka gentayangan itu siapa? Itu teman kita dari golongan setan itu. Nah itu bikin berat diri kita. Dalam hadis disebutkan inna syaitana la yajri min ibni adam majrid dam. Setan itu berjalan di dalam semua aliran darah kita, itu berjalan. Makanya sebagian badan kita itu dicek, darah normal, kolesterol normal, asam urat normal, gula darah normal, pernafasan normal, detak jantung normal, tapi bawaannya berat. Nah itu termasuk tubuh kita ini perlu diruqyah. Perlu diruqyah tuh. Ruqyah sama siapa? Ya sendiri aja. Rutin. Kalau kita zikir nanti ada satu titik, satu hitungan, di situ mulai badan kita ringan. Jadi kalau kita baca salawat bisa terus saja baca, terus baca. Nanti misalnya udah berapa ratus, ada titik di situ kita merasa ringan. Jadi kita udah nggak berat lagi baca, terus baca sampai nggak kerasa 1000, sampai nggak kerasa 1500 begitu. Tapi itu mesti ada lewatin tuh. Baca apa saja. Paling bagusnya zikir adalah baca apa? Baca Al-Quran. Tanya orang yang suka murojaah Al-Quran yang banyak, yang rajin.
merojal Al-Qurannya itu ada ringan di tubuh, sehingga nggak kerasa 1 juz, 2 juz. Itu begitu saja terjadi? Tidak. Karena setan itu ketika kita berzikir itu langsung dia akan mengecil sampai segede kecilnya itu sebagaimana lalat. Nah itu dalam riwayat hadis Nabi itu begitu, sampai mengecil. Jadi dia udah nggak punya kuasa sama tubuh kita, termasuk kita, badan kita. Kalau punya anak begitu juga. Kita udah baca atau sebelum baca anak udah tidur, maka kita bacain juga. Qul a'udzu 3 kali. Sebelum tidur, habis itu tiupin, usapin ke badannya. Terus seluruh badannya. Nah, nanti itu rutin seperti itu, hal biasa. Itu mencegah termasuk. Nanti anak-anak kecil juga ada khusus. Ada khusus setan-setan yang suka ngegoda anak-anak kecil. Ada Ummu Wildan, ada Ummu Mildam. Ummu Wildan sama Ummu Mildam. Sama Ummu Wildan warid dalam hadis itu. Kalau Ummu Mildam Allahu a'lam itu. Cuman banyak di dalam kalam para ulama yang suka membawa kepada demam dalam anak. Nah itu termasuk kita ruqyah sendiri. Jadi ruqyah itu bukan dijampe-jampe ente tukang ruqyah nanti dipegang jidatnya nanti sambil meremelek, bukan. Kita baca aja sendiri buat kita yang sudah warid dari Nabi. Udah kebanyakan juga bacaan dari Nabi tahassunat. Benteng-benteng diri itu udah kebanyakan. Boro-boro kita bacaan yang lain. Bacaan yang dari Nabi aja udah nggak bisa ketampung. Udah nggak bisa ketampung. Nah ini termasuk ya. Gampang kan ini? Kita baca. Wa fi sahihaini anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyi kulla lailatin jama'a kafaihi. Beliau gini. Summa nafasa fihi ma. Jadi nafas itu kita ngeluarin udara doang tanpa ludah. Itu 3 kali itu. Faqara fihi ma, baca di telapak tangannya apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi tadi riwayat tadi nanti disebutkan summa masaha bihi ma mastata'a min jasadi. Kemudian beliau mengusap dengan kedua telapak tangannya mastata'a, apa yang beliau mampu tuh min jasadi, daripada jasadnya. Beliau pegang itu semuanya. Cuman mulainya dari mana? Yabda'u bihi ma ala ra'sihi, kemudian ke wajah. Wa wajhi itu dari atas. Terus kenain semuanya tuh. Wa ma aqbala min jasadihi, dan yang paling depan juga begitu. Yaf'alu dzalika salasa marrat, 3 kali. Jadi kalau tadi 3 kali qul huwallahu ahad, habis itu tiup ke badan. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, tiup ke badan. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, tiup ke badan. Kalau ini qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tiupin ke badan. Yaf'alu dzalika, melakukan hal tersebut beliau salasa marratin 3 kali. Paham ini? Di riwayat lain disebutkan bahwa sebelum wafatnya Rasulullah itu diusapin oleh Sayyidah Aisyah. Saking menjaganya tuh, saking istiqomahnya. Sebelum wafat pun beliau diusapin oleh Sayyidah Aisyah. Ketika tangan beliau sudah gak mampu bergerak, itu diusapin oleh Sayyidah Aisyah. Qala ahli lughah, para ahli lughah mengatakan an-nafas, tadi yanfus, nafas itu nafkhun, tiupan, latifun yang lembut, bukan tiupan dukun. Tiupan dukun itu disembur, bukan. Bukan, yang keluar kan. Itu yang keluar kan macam-macam. Ini enggak, jorok kalau itu, jorok kalau gitu. Nafkhun ini tiupan, latifun yang lembut. Bila ri'in, tanpa ada ludah tuh. Baik. Itu salah satunya.